Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para masyayikh, para alim ulama, muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Telah datang kepada kita sekalian bulan suci Ramadan, bulan dari penghulu sejarah bulan. Datang bulan suci Ramadan dengan penuh barokah. Kita ucapkan dan kita muliakan tamu yang baru datang. Kata Rasulullah lebih lanjut, seandainya umatku tahu nilai-nilai pada bulan suci Ramadan, niscaya mereka minta 1 tahun penuh diisi dengan bulan Ramadan semuanya. Karena apa? Li'annal hasanati mujtama'atun. Karena berkumpullah kebaikan-kebaikan pada bulan suci Ramadan. Ketaatan-ketaatan makbulatun, ketaatan-ketaatan diterima oleh Allah, diberi pahala. Wa da'awati mustajabatun, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga wa dzunuba maghfuratun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita rindu akan surga. Kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan dimaafkan dosa-dosa sebelumnya. Di sana ada kata-kata imanan wa ihtisaban. Imanan adalah tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Juga di sana ada kata-kata ikhtisaban, ikhlas semata-mata karena Allah. Ikhlas ada 2 pendapat. Pendapat Sunni mengatakan bahwa seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala boleh minta imbalan pahala, boleh minta dijauhkan dari neraka, boleh mendapatkan surga. Dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 114, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'ti. Dan barang siapa yang mengerjakan atau mengamalkan hal-hal itu semata-mata karena Allah, ibtigha'a mardatillah, fasawfa nu'ti, akan kami beri. Ini menurut golongan orang-orang Sunni. Tetapi menurut kelompok Sufi berbeda. Ikhlas ada semata-mata karena Allah, tidak ingin mendapat pahala, tidak ingin dimasukkan surga, dan tidak ingin dijauhkan dari neraka. Sehingga seorang tokoh Sufi yang terkenal, Rabi'ah al-Adawiyah, di dalam alirannya Mahabbatullah, dia mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu dan ingin masuk surga, jauhkan saja saya dari surga. Dan kalau saya beribadah kepadamu karena takut neraka, lemparkan saja saya dalam neraka. Bukan main Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau menyampaikan syairnya, ana rotin nujum wa namatil uyun wa khalaqatil muluku abwabaha wa khalaqullu habibin bihabibi wa hadha maqami baina yadayka ya habibal qalbi mali siwaka farhamil yawma mudniban qad ataka ya rajai wa rohati wa sururi qad abal qalbu hatta yuhibba siwaka. Tatkala bintang-bintang bertaburan di langit, mata sayu-mayu bertiduran, pintu-pintu istana terkunci rapat, para pemabuk cinta menyembunyikan rasa cintanya. Inilah aku, wahai Allah, Allah yang selalu kami cintai. Ya habibal qalbi, wahai buah hatiku, mali siwaka, tiada yang kucintai kecuali engkau ya Allah. Saya datang kepadamu orang yang berdoa, orang yang berdosa datang kepadamu. Wahai harapanku, wahai semerbakku, wahai kebahagiaanku, qad abal qalbu hatta yuhibba siwaka. Hatiku emoh mencintai selainmu. Inilah seorang
Sufi Mahabbatullah, seorang sufi bernama Robiah Al-Adawiyah. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, tatkala ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda, maka ahli warisnya melemparkan di muka janda tersebut, melemparkan baju di muka janda tersebut. Pertanda apa? Janda itu tidak boleh dikawin oleh siapapun juga, karena janda dianggap warisan. Idza kanat jamilatan tazawwajaha, kalau ternyata janda itu cantik dan berkenan, tazawwajaha, dikawin sendiri. Wa idza kanat damimatan habbasaha, kalau ternyata dia tidak cantik dan berkenan, ditahan dalam kamar hatta tamuta fayarisaha, sampai dia mati baru diwarisi. Sehingga terjadi paman mengawini keponakannya atau saudara mengawini saudara sendiri. Karena apa? Karena wanita dianggap sebagai warisan. Hal itu berhenti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat. Turunlah surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yahillul lakum an tarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kamu sekalian mengawini wanita-wanita secara paksa. Justru akhirnya orang-orang perempuan mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal. Karena kejelekan orang-orang Arab jahiliyah, sehingga digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yang artinya Allah telah menyatukan hati orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Kata Allah, hai Muhammad, seandainya kamu membelanjakan hartamu di atas dunia ini semuanya, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu mempersatukan mereka. Walakinallaha allafa baina qulubihim, Allah lah yang bisa mempersatukan mereka, sehingga mereka bersatu. Yang asalnya keras kepala menjadi baik, yang asalnya dia tidak sopan menjadi sopan santun, tawadu, rendah karena baiknya, lalu dipuji dalam Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kau adalah sebaik-baik umat, di mana memerintahkan kebaikan-kebaikan dan melarang kemungkaran-kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai contoh bahwa ternyata dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memperbaiki umat yang telah rusak moralnya. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umat, untuk memperbaiki perilaku dan perangai umat. Di akhir ceramah saya yang pertama, marilah kita komitmen dengan keimanan kita, keislaman kita, dan ketakwaan kita. Kita sebagai kaum muslimin dan muslimat tetap beribadah dengan baik, sesuai dengan protokol kesehatan. Kita sudah berpuasa, kita sudah mencuci tangan, kita sudah physical distancing. Oleh sebab itu, marilah dengan niat yang tulus dan ikhlas, di malam hari kita sholat taraweh, karena dengan man qoma ramadhana iman waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian juga kalau kita taraweh di malam hari, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita mendapatkan ar-royan, babur royan, yaitu pintu sorga untuk orang-orang yang berpuasa.